Mohon maaf ibu bapak sekalian, malam ini memang spesial buat saya. Imam Ustadz Sutisna, ceramah Ustadz Sutisna, tarawih Ustadz Sutisna, qiyamul lail Ustadz Sutisna, pembacaan hadis subuh Ustadz Sutisna. Mudah-mudahan gak bosen. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira wa tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi iznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah. Puja puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmatnya kita semua malam ini bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Izinkanlah kami pada malam ini menyampaikan kultum dengan tema mensucikan jiwa dan membahagiakan du'afa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap kita pasti menginginkan hati yang tenang, hati yang bahagia. Jika saya tanya kepada ibu bapak sekalian, bagaimana keadaan hati kita saat ini dan apa yang diinginkan, tentunya jawabannya pasti sama. Ingin hatinya tenang. Saya rasa tidak akan ada orang ketika bangun pagi lalu berkata, ya Allah, hari ini saya pengen galau saja. Kira-kira ada nggak? Nggak ada. Di dalam Islam ada konsep tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syams ayat 9 ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa dan sungguh rugi orang yang mengkotorinya. Pertanyaannya, bagaimana cara supaya kita mendapatkan kesucian jiwa, ketenangan hati? Salah satunya adalah pasti jawaban dari Bapak Ibu sekalian dengan memperbanyak ibadah kepada Allah yang diantaranya salat. Kemudian bisa jadi memperbanyak baca doa, zikir, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Juga mungkin juga akan menjawab supaya kita mendatangkan ketenangan jiwa dengan memperbanyak sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Dan jawaban itu semua tentunya tidak salah dan insya Allah benar. Akan tetapi ada hal yang sering kita lupakan, padahal itu penting. Apa itu? Dengan cara membahagiakan du'afa. Jadi kita memberikan pertolongan
kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Itu adalah jalan bagaimana mencapai kesucian jiwa, dan kesucian jiwa puncaknya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, bulan yang kita kenal, yang kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan, bulan penuh keberkahan, bulan penuh kasih sayang. Pahalanya diskon besar-besaran. Setiap amal ibadah dilakukan dibalas dengan berlipat ganda pahala dengan kita membahagiakan orang lain, terutama mereka para kaum du'afa. Maka insya Allah itu akan menjadi wasilah akan hati kita bersih, disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas may yanfa'un nas. Dalam redaksi yang lain, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Maka di bulan suci Ramadan ini adalah momentum yang sangat pasti balasan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan pribadi kita pribadi yang sangat bermanfaat bagi orang lain, terutama bagi mereka para kaum du'afa. Dengan cara apa? Dengan cara kita bersedekah, dengan cara kita mengeluarkan zakat, dengan cara kita bisa diajak ngobrol saja sama mereka. Itu juga menjadikan suatu kebahagiaan bagi mereka. Ketika mereka merasa tertolong, mereka merasa didengar kata-katanya, ucapannya, ceritanya, itu akan merasa dalam hati mereka adalah suatu kebahagiaan. Dan ketika kita bisa menjadikan posisi orang yang bermanfaat bagi orang lain, maka insya Allah kita akan termasuk orang yang sebaik-baiknya manusia menurut pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita beribadah di bulan suci yang mulia ini, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi pribadi yang bertakwa. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yang insyaallah jamaah sekalian ayatnya sudah pada hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takwa bukan hanya sekedar memperbanyak ibadah salat saja, bukan hanya sekedar memperbanyak baca Quran saja, bukan hanya sekedar memperbanyak zikir saja, tetapi takwa adalah harus membuahkan hasil yang signifikan, ialah bisanya kita bermanfaat bagi orang lain. Membahagiakan orang lain adalah sebagai buah daripada ketakwaan, dan ujung daripada membahagiakan orang lain adalah kita akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga surga yang penuh kenikmatan dijanjikan bagi orang-orang yang dipilihnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan adalah bukan hanya sekedar menahan makan dan minum saja dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jika kita melaksanakan puasa hanya sekedar itu, maka kalau kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan, itu puasanya kebanyakan orang. Memang seperti itu. Di dalam kitab Ihya dijelaskan bahwa puasa itu mempunyai 3 tingkatan. I'lam anna shauma, bahwa sesungguhnya puasa itu ada 3 tingkatan. Shaumul umum, wa shaumul khusus, wa shaumul khususil khusus. Tingkatan pertama puasanya orang awam.
tingkatan yang kedua puasanya yang spesial, dan tingkatan yang ketiga yang sangat spesial. Nah, orang awam, orang kebanyakan ialah tingkatan yang pertama, di mana mereka melaksanakan puasa hanya sekedar menahan dahaga, menahan lapar dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Padahal puasa bukan hanya sekedar itu. Jika ingin puasa menjadikan diri pribadi kita menjadi takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus mampu menjaga seluruh anggota tubuh kita anil asami, dari perbuatan-perbuatan dosa. Salah satu yang menyebabkan seseorang terjauh atau terhindar dari terjerumusnya pada jurang keniscayaan yang disebut dengan dosa, maka ia memposisikan dirinya dan senang menebar kebaikan kepada sesama, menebar kasih sayang kepada sesama, diantaranya kepada para kaum du'afa yang sangat membutuhkan bantuan kita. Maka di akhir Ramadan ini kita sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakatul mal, infak, sedekah, fidyah. Kepada siapa itu didistribusikannya? Tentunya kepada diantaranya mereka yang hak menerimanya, orang miskin, orang fakir, dan kaum du'afa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita keluarkan, baik yang berhukumnya wajib maupun sunnah, dari sebagian harta yang kita miliki, yang diterima oleh para fakir miskin, kaum du'afa, anak yatim, dan lain sebagainya, menjadikan diri kita pribadi yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mampu menjadikan hati kita, jiwa kita bersih dari dosa, sehingga sebagaimana yang difirmankan Allah tadi di dalam surah Asy-Syams, beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa, hatinya akan tenang, perkataannya akan lurus, dan akan senantiasa ada dalam jalan kebaikan. Demikian yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.